Perkenalkan, nama saya Muhammad Dennis Noval. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu. Perkenalkan, nama saya Najwa Abdullah. Perkenalkan, nama saya Nanda. Kedudukan dua lingkaran merupakan posisi lingkaran yang dibagi dari beberapa jenis. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifah Herawan. Oke. Kedudukan antara dua lingkaran atau kedudukan dua lingkaran menunjukkan posisi antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Posisi tersebut dapat berupa lingkaran di dalam lingkaran, kedua lingkaran berpotongan di dua titik, kedua lingkaran bersinggungan di luar lingkaran, atau kedua lingkaran saling mertas, tidak memiliki titik potong. Oke, selanjutnya ada lingkaran L2 di dalam lingkaran L1. Karena titik P dan Q berisi sehingga panjang PQ sama dengan 0. Selanjutnya ada B, lingkaran L2 di dalam lingkaran L1. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ kurang dari R min R. Selanjutnya ada C, lingkaran L2 dan lingkaran L1, sehingga di dalam hubungan antara jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ sama dengan R min R. Oke, selanjutnya ada D, lingkaran L2 dan lingkaran L1 berpotongan. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ kurang dari R plus R. Selanjutnya ada E, lingkaran L2 dan lingkaran L1 bersinggungan di luar hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ sama dengan R plus R. Selanjutnya ada F, lingkaran L2 dan lingkaran L1 berpisah. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran PQ lebih dari R plus R. Selanjutnya kita akan menanyakan contoh soal dari kedudukan dua lingkaran yang akan disampaikan oleh Tante Dia. Jadi di sini ada contoh soal. Tentukan kedudukan lingkaran A sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y tambah 4X min 2Y min 95 sama dengan 0 terhadap lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8Y plus 11 sama dengan 0. Terus di sini dimasukin ini rumusnya P sama dengan min setengah A, min setengah B. Untuk A dan B nya yang pertama yang ini, karena ini kita mencari yang A, berarti ini A dan B nya pakai yang 4X sama yang 2Y, berarti ini dimasukin min setengah 4, min setengah min 2 sama dengan min 2, 1 ini untuk X1 dan Y1. Terus untuk R kuadratnya di sini ada akar setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurang C. Lalu dimasuk-masukin ini yang ini lagi karena ini kita mesti mencari yang K. Min setengah 4 ditambah min setengah min 2 ditambah 95. Karena ini min terus ini min 95, jadi min sama min jadi plus sama dengan akar min 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 95. Ini sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 95. Jadi R kuadratnya sama dengan akar 100. Berarti ini R sama dengan akar 100 atau R sama dengan R pangkat 2 sama dengan 10. Terus ini kita cari yang L. Untuk yang P nya ini sama caranya kayak yang tadi, min setengah A, min setengah B, tapi diganti A sama B ini jadi pakai L. Jadi min setengah min 4, min setengah min 8 sama dengan 2,4. Ini buat X2 sama Y2. Terus untuk R kuadratnya akar setengah A sama kayak yang tadi, terus dimasuk-masukin pakai L, jadi min setengah min 4 pangkat 2 tambah min setengah min 8 pangkat 2 min 11. Terus sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 min 11. Tinggal dimasuk-masukin 4 akar 4 tambah 16 min 11 sama dengan akar 9. Lalu R kuadratnya sama dengan 3. Terus dimasukin ke rumus yang D, yang lingkaran L2 dan lingkaran L1
berpotongan hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lainnya. Yang PQ kurang dari R tambah R. Tapi di sini pakainya KL. Jadi masukin KL-nya pakai cara ini yang X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. X2 sama X1 nya diambil dari yang ini, sama ini. Jadi tinggal dimasukin 2 karena ini min, terus X1 nya sama dengan min, jadi min sama min jadi 2, jadi 2 tambah 2 kuadrat tambah 4 min 1 kuadrat, jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25, jadi KL nya sama dengan 5. Terus langsung dimasukin ke yang itu KL sama dengan R tambah R, berarti yang R yang pertama tadi sama yang ini, jadi 10 tambah 3 sama dengan 13. Terus karena KL kurang dari R tambah R, maka lingkaran berpotongan, jadi 5 kurang dari 13. Untuk materi yang kedua yaitu kuasa lingkaran. Kuasa lingkaran menambahkan sebuah posisi titik pada lingkaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Angga Muhammad Najib. Dan di sini ada kuasa lingkaran. Kuasa lingkaran ini kuasa pada sebuah lingkaran menggambarkan posisi sebuah titik pada lingkaran. Kuasa lingkaran juga sama seperti kedudukan, namun ini beda nanti saja. Di sini terdapat dua tipe. Untuk yang tipe yang pertama, posisi titik terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Misal kita mempunyai soal seperti ini dan X1 dan Y1 nya kita substitusikan sehingga bila kita hitung kita akan menemukan 3 kriteria. Ada K kurang dari R kuadrat, atau K sama dengan R kuadrat, dan K lebih dari R kuadrat. Dan yang kedua ada posisi titik terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah Y sama dengan 0. Untuk X1 dan Y1 kita substitusikan ke dalam rumus ini. Setelah kita menghitung ini, kita juga akan menemukan menemukan apakah termasuk K kurang dari 0 atau K sama dengan 0 ataukah K lebih dari 0. Sama halnya seperti lingkaran yang berada di sebelah kiri papan bor. K kurang dari 0 itu terletak di dalam lingkaran. K sama dengan 0 itu terletak pada lingkaran, dan jika K lebih dari 0 terletak di luar lingkaran. Berikut contoh soal, yaitu tentukan posisi titik min 2,1 menghadap lingkaran berjari-jari 25. Di sini min 2 sebagai X dan 1 sebagai Y. Pertama yaitu kita masukkan dulu rumusnya. X min 2 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan X pangkat 2. X min 2 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini titik ini sebagai X dimasukkan ke sini. Y juga masuk di sini. Min 2 kurang 2 pangkat 2 ditambah 1 plus 2 pangkat 2 sama dengan 25. 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 25. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 ditambah 16 sama dengan 32. 32 sama dengan 25. Di sini 32 lebih besar daripada 25, yang berarti K lebih besar daripada R pangkat 2. Setelah kita menyelesaikan soal yang samping, kita akan menemukan posisi titik pada lingkaran. Bentuk yang pertama ada K kurang dari R kuadrat. Ini contoh seperti ini. Ini pusat,
ini titiknya. Lingkaran ini adalah bentuknya K kurang dari R kuadrat. Dan yang kedua, ada K sama dengan R kuadrat. Di sini pusat dan di sini ini adalah K sama dengan R kuadrat. Dan yang ketiga, ada K lebih dari R kuadrat. Soal kedua, tentukan kuasa titik T 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 4Y ditambah 0 dengan 0 dengan rumus K sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A Y ditambah B Y ditambah C kan sama dengan 1 kuadrat karena X1 nya adalah 1 ditambah 2 kuadrat karena Y1 nya 2 ditambah 2 karena A nya 2 dikali 1 karena X nya 1 min 4 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 5 lebih dari 0 5 sama dengan 5 yaitu terletak pada lingkaran. Untuk materi selanjutnya yaitu garis kuasa dan bekas lingkaran. Untuk garis kuasa didefinisikan sebagai garis lurus yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Untuk rumus garis kuasa untuk L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0 dan L2 titik 2X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Persamaan garis kuasanya, rumus persamaan garis kuasanya yaitu L1 dalam kurung X Y dikurang L2 dalam kurung X, Y sama dengan 0 atau dalam kurung A1 kurang A2 X tambah B1 kurang B2Y tambah C1 kurang C2 sama dengan 0. Untuk berkas lingkaran, misalkan dua lingkaran L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0 berpotongan dengan lingkaran L2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X 2 tambah B2Y 2 tambah C2 sama dengan 0 pada dua titik potong P dan Q dengan PQ disebut tali busur sekutu. Dari tali busur PQ dapat dibuat sejumlah lingkaran yang disebut sebagai bekas lingkaran. Untuk bekas lingkaran terdiri atas sejumlah lingkaran yang memenuhi suatu persamaan umum tertentu dengan parameternya saja yang berbeda. Misalkan parameternya adalah diberi simbol ini pokoknya maka persamaan bekas lingkaran mirip dengan persamaan garis kuasa L1 kurang L2 sama dengan 0 dengan menyisipkan simbol tadi pada L2 sehingga persamaan bekas lingkaran untuk kedua lingkaran adalah L1 tambah simbol lingkaran L2 sama dengan 0. Untuk soal garis kuasa diketahui dua persamaan lingkaran L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0 dan L2 nya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 4Y tambah 36 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yaitu menentukan garis kuasa dengan melakukan eliminasi atau pengurangan. L1 dikurang L2 sama dengan 0. Jadi si S
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 4Y ditambah 6 sama dengan 0 dikurang, jadi misalnya 14X tambah 2Y dikurang 42 sama dengan 0. Jadi 14X tambah 2Y sama dengan 42 dikali 2 sama dengan 17X tambah Y sama dengan 21. Untuk rumus berdasar lingkaran yaitu L1 tambah simbol berdasar lingkaran, L2 sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh soal dari berdasar lingkaran, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potongan dua lingkaran dengan L1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y dikurang 11 sama dengan 0, dan L2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 0 serta melalui titik 1, 1. Setelah itu masukkan rumus berdasar lingkaran yaitu L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Setelah itu masukkan L1 dan L2 nya seperti ini dalam kurung. L1 nya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y dikurang 11 ditambah lambda dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dikurang 6X dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Setelah itu mencari persamaan 1 melalui titik 1,1, yaitu yang sudah dimasukkan ke dalam rumus tulis lagi di bawah sini, lalu masukkan titik 1,1 yaitu 1 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang 11 ditambah kuadrat 1 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 dikurang 4 dikali 1 ditambah 4. Lalu jumlahkan 1 kuadrat 1 kuadrat itu 1 ditambah 4 dikali 1 itu 4, 2 dikali 1 itu 2 dan 11. Setelah itu sama. Lalu dijumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 4 dikurang 2 dikurang 11 itu hasilnya min 7. Lalu ditambah lambda 1 ditambah 1 dikurang 6 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan min 4. Setelah itu lambda sama dengan min 7 dibagi 4. Setelah itu substitusikan nilai lambda min 7 per 4 ke persamaan 1. L1 dan L2 yang sudah dimasukkan ke dalam rumus ditulis lagi. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y dikurang 11 ditambah dalam kurung karena lambdanya sudah diketahui, lalu dimasukkan ke sini yaitu dalam kurung min 7 per 4. Lalu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai hubungan dua lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.